Ada yang sudah baca di medsos, itu kata-kata dari Presiden muda Senegal yang bunyinya begini. Saya tidak ingin foto-foto saya ada di kantor Anda karena saya bukanlah dewa atau ikon. Saya adalah pelayan bangsa. Sebaliknya, pajanglah foto anak-anak Anda dan lihatlah foto-foto itu setiap kali Anda perlu mengambil keputusan. Dan jika godaan untuk mencuri muncul, perhatikan baik-baik foto keluarga Anda dan tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah mereka pantas menjadi keluarga pencuri atau keluarga koruptor yang mengkhianati bangsa. Nah, bagus ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat datang bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Maka raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal, tempat orang-orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kebenaran. Yang saya kasihi Romo Cece, Frater, Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga besar lingkungan Santa Agatha Swete, juga secara khusus Opa dan Oma, yang menjadi tempat pertama kita merayakan misa lingkungan
periode saya bersama Romo Clemens. Tadi waktu ketua lingkungan bilang begini, umat perdana itu berkumpul seperti ini untuk membangun iman dan gereja. Dan memang kalau kita lihat di kisah para rasul, itu jemaat perdana itu hampir berdoa dari rumah ke rumah untuk mereka hidup sebagai anggota gereja. Tidak ada gereja yang bagus seperti punya Mataram ya, yang biayanya sampai MM-an. Setelah itu bocor lagi. Dan orang berpikir bahwa gereja itu yaitu ketika ke gereja. Tidak, Bapak Ibu. Karena kalau kembali ke definisi Konsili Vatikan kedua, nanti kamu bisa tanya jawab ya tentang hidup menggereja. Karena nanti kita akan coba melihat bahwa bedakan antara hidup beriman dan hidup menggereja. Hidup beriman itu tentang relasi pribadi dengan Tuhan yang diterjemahkan dengan doa. Kita tidak terlalu berurusan dengan kamu doa pribadi atau tidak, tapi kita lebih berurusan dengan hidup menggereja. Yang utama dalam hidup menggereja adalah membangun iman. Kita ketika bicara tentang hidup menggereja harus dilakukan sebagai ekspresi iman, bukan sebaliknya. Kita itu hidup menggereja pikirnya hal-hal tetek bengek yang kita pikir mungkin iuran lah, kor lah, apalagi yang lain-lain yang kita lihat itu hanya lebih sebagai sebuah media untuk kita membangun persekutuan. Jadi kalau kita kembali ke Konsili Vatikan kedua, definisi gereja nomor 1 itu adalah persekutuan umat Allah. Persekutuan umat Allah. Karena kita semua membuat persekutuan karena kita percaya kepada Allah. Itu berhubungan dengan Bapa. Yang kedua, tubuh mistik Kristus. Maka orang yang menjadi anggota gereja adalah orang yang percaya kepada Kristus, dan menu utama dari menjadi anggota gereja itu makan tubuh mistik Kristus. Itulah kenapa menjadi Katolik nomor 1 itu misa. Jadi gereja itu tubuh mistik Kristus. Maka untuk membangun gereja harus makan tubuh mistik Kristus melalui misa. Jangan jadi Katolik lalu tidak pernah misa. Apalagi jemaat perdana itu mengadakan perjamuan dari tempat ke tempat untuk merayakan kumpul-kumpul lalu perjamuan. Dan Yesus waktu melakukan malam perjamuan terakhir, dia bilang apa kepada para rasulnya sebelum meninggalkan mereka? Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, yaitu misa. Itu paling utama. Kemudian yang ketiga, gereja itu bait Roh Kudus. Bait Roh Kudus. Dan hari Minggu lalu kalau yang ikut misa dengan saya, kita sudah menemukan bahwa ternyata kita terima Roh Kudus pertama itu kapan? Kapan? Waktu dibaptis. Kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Untuk apa? Kita diberikan Roh Kudus supaya gereja menguduskan kita. Maka gereja itu untuk orang berdosa, bukan untuk orang suci. Maka dalam bacaan beberapa hari lalu, Yesus bilang apa? Aku datang bukan untuk orang suci dan benar, tapi aku datang untuk orang berdosa dan sakit. Kalau merasa diri suci dan tidak berdosa, jangan masuk gereja Katolik. Dan dalam bacaan pertama dari kitab Imamat, kita mendengar bagaimana Tuhan menyuruh Musa berbicara kepada umat Israel, kuduslah kamu, kuduslah kamu. Dan kita menjadi kudus ya dengan Roh Kudus, bukan dengan roh jahat. Hanya Roh Kudus yang membantu kita bisa kudus. Dan kalau kita mau menguduskan diri, di mana tempat dan kesempatan itu? Di mana? Di misa. Misa itu saat di mana kita dikuduskan dari dosa. Kenapa misa dimulai dengan saya mengaku? Kemudian dalam misa juga ada seruan kudus, kudus, kuduslah Tuhan.
Karena misa itu saat di mana kita dikuduskan oleh Tuhan dari dosa melalui Roh Kudus. Jadi misa itu kenapa istimewa? Karena ketika mendengar sabda Tuhan, kita sedang mendengar apa yang Tuhan bilang kepada kita berupa roh. Makanya referen Mazmur tadi bilang apa? Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Roh dan kehidupan. Kata-kata Tuhan itu roh. Kalau ada yang ikut pembekalan fasilitator kemarin, saya bilang apa? Kalau kamu baca teks kitab suci, lebih baik jangan pakai teks atau HP. Pakai buku kitab suci. Karena beda. Aura dari kekuatan ilahi yang ada di dalam kitab suci sebagai sebuah buku beda dengan yang ada di HP. Di HP, mana lagi kita ada isi togel di situ, iya. Belanja di Shopee situ, iya. Nonton film porno di situ, iya. Baru kita mau disucikan oleh kitab suci dari e-Katolik. Itu hanya membantu dalam keadaan darurat. Tapi kalau mau menyucikan diri, baca kitab sucinya. Mungkin Frater lihat, Romo Cece juga lihat. Saya, di tempat tidur saya, di samping saya itu yang saya taruh kitab suci dan buku brevir harian. Walaupun saya tidak baca, tapi saya percaya ini sabda Tuhan di dalamnya. Kamu punya kitab suci pernikahan, di mana ditaruh? Coba. Percuma kamu berkat waktu menikah, setelah itu tidak tahu ada di mana. Saya pernah berkelakar, saya pergi pesiar di salah satu rumah, saya lihat di raknya, sepatu ada di atas, kitab suci ada di bawah. Wah, masa sepatu lebih mulia daripada kitab suci? Nanti kamu cek di rumah masing-masing, kamu punya kitab suci itu ada di mana? Tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Tapi karena tidak pernah baca, kamu tidak tahu dia ada di mana. Penting itu, karena itu sabda Allah. Namanya pelita kehidupan. Saya itu, Bapak Ibu, saya tidak setengah mati siap khotbah. Kenapa? Saya taruh kitab suci di samping kepala saya. Dengan harapan, biarkan Tuhan berbicara sendiri di kepala saya. Supaya kalau saya khotbah, ya mengalir saja. Kenapa? Roh Tuhan yang berbicara. Dan dalam misa, kita mendengar sabda. Itu adalah roh dan kehidupan dan menghidupkan. Jadi misa itu identitas Katolik. Tidak ada misa di luar gereja Katolik, kan? Kamu cari di mana ada misa, hanya gereja Katolik. Karena misa itu proses pengudusan kita, orang berdosa. Makanya saya bilang, kamu tugas di gereja, jangan lebih lihat profesionalitasnya, tapi lihat spiritualitasnya. Kamu boleh dirgen bagus, main organ bagus, suara bagus, tapi kalau mengedepankan itu sebagai sebuah profesionalitas, supaya orang bilang, oh kamu main bagus, kamu nyanyi bagus, percuma. Tapi kalau kamu main bagus, kamu nyanyi bagus, kamu dirgen bagus, kamu tatip bagus, untuk kamu menyucikan diri dan orang, itu baru top. Kenapa kemudian saya bilang, saya tidak suka misa itu cepat-cepat, karena itu hanya seperti sebuah formalitas. Saya paling tersiksa kalau bilang, misalnya cukup setengah jam, itu siksaan berat untuk saya. Kenapa? Ini kan perayaan, masa kita cepat-cepat? Nikmati dong kita sedang berbicara dengan Tuhan. Nikmati suasana surga itu. Tidak ada di tempat kerja, tidak ada di rumah. Apalagi kalau rumah tidak pernah ada misa ya. Jadi Katolik kalau rumah tidak pernah misa itu Bapak Ibu bertanya ulang, saya Katolik benar atau tidak? Makanya tadi saya bilang ini sebuah sinyal untuk kita ketika pertama kali kita melakukan misa lingkungan, setidak-tidaknya untuk era saya dan Romo Cece itu malah terjadi di rumah sesepuh umat di sini yang paling lama hidup menikah dan tahun ini berusia 65 tahunnya. Dan kenapa justru pertama terjadi di rumah mereka? Kenapa? Ya, jawabannya karena Tuhan mau tunjukkan kepada mereka ini loh pasutri contoh kalau mau hidup dan menjadikan keluarga itu sebagai eklesia domestika, gereja rumah tangga. Karena dari keluarga mereka lahirlah 3 orang prodiakon. Di mana ada keluarga orang tua yang anaknya sampai banyak prodiakon? Ada frater lagi tadi ya. Dan saya lihat foto ini, Bapak Ibu ini yang perlu dipampangkan di kamu punya rumah. Ini. Jadi cek rumah masing-masing. Jangan sampai kamu tempel foto orang, lupa foto keluarga. Saya, di kamar saya, yang saya tempel itu foto keluarga. Mulai dari kakek nenek, orang tua saya, terus mereka, dan satu keluarganya Bapak. Kenapa? Supaya saya percaya mereka selalu berada bersama saya di kamar. Nah, mungkin ada yang sudah baca di medsos,
Itu kata-kata dari Presiden muda Senegal yang bunyinya begini. Saya tidak ingin foto-foto saya ada di kantor Anda karena saya bukanlah dewa atau ikon. Saya adalah pelayan bangsa. Sebaliknya, pajanglah foto anak-anak Anda dan lihatlah foto-foto itu setiap kali Anda perlu mengambil keputusan. Dan jika godaan untuk mencuri muncul, perhatikan baik-baik foto keluarga Anda dan tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah mereka pantas menjadi keluarga pencuri atau keluarga koruptor yang mengkhianati bangsa. Nah, bagus ini. Tapi kalau opa dan oma pasang foto saya sama Pak Uskup, bukan karena dewa ya, tapi mereka merasa memiliki kami. Karena pasti kalau mereka lihat foto ini, mendoakan kami kan, Pak Maya. Jangan lupa tambah dengan frater punya lagi di bawahnya. Supaya dia semangat jadi imam. Jadi kita memaknai ini namanya Providentia Dei, penyelenggaraan Allah. Kita tidak pernah menduga dan kami tidak menyangka bahwa pertama kali kita misa lingkungan justru terjadi di rumah opa dan oma ini. Dan ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari mereka. Kesegaran dan kebugaran saat mereka sudah berusia tua, anak-anak, dan kita bisa tanya bagaimana pertobatannya opa. Dan yang paling penting, mereka punya rasa cinta untuk misa. Misa itu penting karena kita semua berdosa dan itu adalah identitas Katolik. Hal yang kemudian membuat kami berpikir, kalau kamu pun tidak buat program lingkungan, kami mewajibkan misa. Supaya rumahmu juga kudus, keluargamu juga kudus, KBG-mu juga kudus, lingkungan juga kudus. Kalau keluarga sudah kudus, KBG sudah kudus, lingkungan sudah kudus, otomatis paroki pasti kudus. Kan? Kalau gereja sudah pasti kudus lah, orang kita tiap hari misa dan doa di situ. Tapi kamu punya rumah kapan? Makanya Bapak Ibu, selalu saya bilang, kita sudah ada 3 romo di sini, pakai dong kami untuk kamu misa di rumah. Biar kami tidak nganggur-nganggur saja tunggu misa hari Minggu ya, kayak Cece ya. Iya, kami rasa rugi juga tugas di Mataram kalau permintaan misanya sedikit. Untuk apa kami jadi imam? Kan kami jadi imam itu untuk menguduskan kamu dalam paling utama itu misa. Tadi itu kitab imamat kan bicara tentang imam. Jadi proses pengudusan umat. Itu yang paling penting jadi tugas kami itu, menguduskan kamu. Jadi jangan pikir kami datang untuk bangun gereja lebih bagus lagi, renovasi gereja. Wah, itu bukan urusannya pastor. Urus kami itu rohani. Namanya saja rohaniwan. Jadi kembali ke Bapak Ibu, kenapa misa itu penting? Karena disitulah sarana Tuhan menguduskan kita dan itulah identitas Katolik. Tadi di jalan kami berbincang sedikit dengan Pak II tentang dulu dia sempat goyah dan goncang dan malas jadi Katolik. Kenapa? Tidak punya pengetahuan yang benar tentang jadi Katolik. Lalu dia searching sendiri di medsos, lalu dia dapat informasi termasuk cerita tentang Scott Hahn yang bukunya dia bawa kemarin waktu kita misa di sana kan. Saya bilang, ya, Scott Hahn seorang doktor, pengkhotbah, tahu semua isi kitab suci. Tapi dia tidak menemukan Tuhan kecuali dalam misa. Misa yang membuat dia diubah. Misa. Jadi mujizat Ekaristi itu bisa mengubah orang dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kenapa kemudian Bapak Ibu, ini kan misa lingkungan. Kita mulai dengan anak-anak tidak ada sekolah minggu saat misa. Dia harus ikut misa. Kenapa? Biarkan roh bekerja dari dalam diri mereka dulu, baru dikasih pengetahuan. Karena itu paling penting, Katolik itu misa. Jadi biar mereka ikut misa, orang tua ikut misa, roh masuk dulu, lalu roh bekerja dari dalam untuk mereka bisa lebih cerdas gitu. Nanti bisa dengar di apa yang saya omong kemarin di depan anak-anak peserta calon kemudian orang tua. Saya sudah share grup itu, tolong dengar. Mengapa perlu komuni pertama? Mengapa orang tua membawa anak untuk komuni pertama? Itu juga kata katekese. Dengar supaya kita paham bahwa komuni itu bukan untuk pesta pora, tapi untuk orang makin bersatu dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bersyukur karena perayaan Ekaristi Kudus ini menyadarkan kita bahwa Katolik sama dengan misa, dan kita hanya bisa membangun iman dan punya rasa cinta yang besar kepada gereja kalau kita mencintai Ekaristi. Makanya Scott Hahn bilang ketika dia sudah bertobat menjadi orang Katolik, dia bilang, sayang sekali kalau kamu menjadi Katolik tapi tidak mencintai Ekaristi dan tidak pernah misa.
lebih baik tidak usah jadi Katolik. Apalagi misa adalah perjamuan surga yang ada di dunia. Amin, saudara-saudara. Kita akan lanjutkan obrolan tentang hal ini. Kalau ada yang mau bertanya, nanti dalam katekese. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan.